datang di podcast Sains Himapipa 2025. Jadi, podcast Sains ini bertujuan untuk mengulas materi pembelajaran yang telah disampaikan dosen di kelas. Seperti yang kita tahu, model belajar setiap mahasiswa itu berbeda-beda ya. Maka dari itu, Himapipa sendiri membuat media belajar yang mudah dipahami bagi mahasiswa, terutama nih yang model belajarnya auditory learning. Di sini, kalian akan belajar bersama ditemani aku, Aida Safira sebagai host, dan tentunya aku nggak sendirian loh. Pada kesempatan ini, aku ditemani sama Mbak Amisa, yang akan membahas tentang sel dan jaringan pada hewan. Sebelumnya, kita sapa terlebih dahulu yuk narasumber keren kita hari ini. Halo Mbak Amisa, apa kabar Mbak? Halo Aida, baik. Gimana kabarnya Aida? Alhamdulillah baik juga. Apakah Mbak Amisa sudah siap untuk mengulas materi sel dan jaringan pada hewan? Tentunya sudah siap dong, dan dengan senang hati berbagi ilmu di podcast Sains ini. Baik Mbak, sebelumnya kita mengupas tuntas tentang sel dan jaringan pada hewan. Yang kita tahu nih, sel itu merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan, di mana semua fungsi kehidupan makhluk hidup diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara otonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Nah, berdasarkan jumlah penyusun selnya, makhluk hidup itu digolongkan menjadi dua ya, yaitu multiseluler dan uniseluler. Apa sih Mbak Amisa perbedaan antara keduanya itu? Wah, pertanyaan yang menarik nih. Jadi, berdasarkan jumlah sel penyusunnya, makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah organisme yang hanya terdiri dari satu sel saja. Meskipun hanya terdiri dari satu sel saja, mereka ini mampu menjalankan seluruh fungsi kehidupannya sendiri, seperti makan, tumbuh, berkembang biak, dan juga bereaksi terhadap lingkungannya. Contohnya, untuk makhluk hidup uniseluler ini ada bakteri, protozoa seperti paramecium, dan juga beberapa jenis alga. Sementara makhluk hidup multiseluler terdiri dari banyak sel yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi kehidupan. Sel-sel ini memiliki berbagai macam tugas dengan masing-masing tugas dan fungsi yang berbeda-beda yang disebut dengan diferensiasi sel. Contoh makhluk hidup multiseluler adalah seperti kita, manusia, dan juga hewan, dan yang terakhir adalah tumbuhan. Nah, selain berdasarkan jumlah selnya nih, sel juga diklasifikasikan berdasarkan struktur dan kompleksitasnya menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Mbak Amisa, bisa dijelaskan perbedaan antara keduanya? Oke, perbedaan antara keduanya cukup signifikan ya. Jadi antara sel prokariotik dan eukariotik itu berdasarkan struktur dan komponennya. Kalau sel prokariotik itu merupakan sel yang tidak memiliki membran inti di dalam selnya, melainkan materi genetiknya itu berada langsung dalam sitoplasma. Nah, contoh dari sel prokariotik ini ada di bakteri dan archaea. Kemudian, untuk organisme yang memiliki sel eukariotik itu merupakan organisme yang memiliki membran inti sel, di mana memiliki organel-organel yang lebih kompleks seperti mitokondria, kemudian ada retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lain sebagainya. Sel eukariotik ini juga dapat ditemukan di hewan, kemudian ada tumbuhan, jamur, dan protista seperti itu. Baik Mbak, jadi sel eukariotik itu lebih kompleks ya dibandingkan sel prokariotik. Iya, betul sekali. Ini menjelaskan mengapa organisme yang memiliki sel eukariotik itu cenderung lebih maju dan memiliki struktur tubuh yang lebih rumit. Nah, pada sel hewan juga ada berbagai bagian atau organel yang berperan penting dalam menjalankan fungsi selnya kan. Bagaimana bagian-bagian sel pada hewan itu bisa menjalankan fungsinya. Bisa disebutkan bagian sel pada hewan itu apa saja dan fungsi dari organelnya itu seperti apa ya Kak? Oke, bagian dari sel hewan ya cukup banyak ya. Jadi karena kompleksitasnya, sel eukariotik
dapat membentuk berbagai jaringan yang memiliki fungsi dalam tubuh hewan seperti yang sudah disampaikan oleh Aida tadi. Nah, sel hewan ini memiliki berbagai organel dengan fungsi spesifik. Ada berbagai macam organelnya, seperti ada membran sel, itu merupakan struktur pelindung yang mengatur keluar masuknya zat dalam sel. Membran inti sel ini terdiri atau dia terkandung dari fosfolipid bilayer yang membatasi bagian dalam dan luar sel. Kemudian ada namanya sitoplasma. Itu merupakan cairan di dalam sel yang memiliki organel dan tempat berlangsungnya reaksi kimia seluler. Kemudian ada nukleus atau inti sel, itu merupakan pusat kendali sel yang mengandung DNA dan berfungsi dalam pengaturan aktivitas sel. Ada juga ribosom, merupakan organel yang berperan dalam sintesis protein. Dan juga ini ada retikulum endoplasma atau RE yang terdiri dari dua jenis, ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Untuk retikulum endoplasma kasar itu dilengkapi ribosom dan berfungsi dalam sintesis protein. Sedangkan untuk retikulum endoplasma halus, dia tidak memiliki ribosom dan berfungsi dalam sintesis lipid serta detoksifikasi zat berbahaya. Jadi bedanya itu dalam sintesisnya. Kalau yang kasar tadi protein, sedangkan kalau yang halus itu di lipidnya. Selain itu juga ada mitokondria nih teman-teman. Ada pembangkit energi yang menghasilkan ATP melalui respirasi seluler. Jadi mitokondria itu kalau diperagakan seperti manusia itu untuk kita bernafas ya, respirasi sel dari sel-sel hewannya itu. Kemudian ada lisosom atau organel yang mengandung enzim pencernaan untuk mencerna zat sisa atau benda asing dalam sel. Ini kalau di manusia ya seperti usus lah, seperti itu. Sistem ekskresi di dalam tubuh. Kemudian juga ada aparatus Golgi yang berfungsi dalam pemrosesan, pengemasan, dan distribusi protein dan lipid. Kemudian ada sentriol, dia berperan dalam pembelahan sel dan pembentukan silia atau flagella. Dan yang terakhir ini ada peroksisom, mengandung enzim untuk menguraikan senyawa beracun seperti hidrogen peroksida. Seperti itu, Aida. Wah, ternyata setiap bagian sel memiliki fungsi yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup organisme ya. Iya, betul sekali. Setelah memahami struktur sel, kita juga mengetahui bahwa sel itu bisa mengalami diferensiasi sel yang menyebabkan sel akan memiliki fungsi khusus nih dan bentuk yang khusus pula. Contohnya nih, ada bentuk sel saraf yang berbeda dengan bentuk sel otot. Nah, penyebabnya itu adalah diferensiasi sel yang akan membentuk fungsi koordinasi dalam tubuh. Sel-sel tersebut akan membelah dan beregenerasi membentuk sebuah jaringan. Nah, sekarang kita berbicara soal jaringan nih. Jaringan sendiri merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama dalam menjalankan tugas tertentu pada tubuh. Dan setahu aku nih, jaringan itu diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Mungkin boleh dijelasin nih Mbak Nisa dari setiap jenis-jenis jaringan tersebut. Wah, betul sekali ya yang disampaikan oleh Aida ini, udah pinter banget ya. Kayaknya nggak perlu saya ada di sini gitu. Oke, saya bantu jelaskan ya terkait dengan jaringan yang sudah disampaikan oleh Mbak Ida tadi. Jadi jaringan itu dibagi menjadi 4 yang tentunya memiliki fungsi dan tempat yang berbeda-beda. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan ini berfungsi sebagai pelapis atau pelindung permukaan tubuh dan organ dalam. Selain itu, jaringan epitel juga berperan dalam sekresi dan absorpsi zat. Epitel juga dapat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan selnya, seperti epitel squamosa, kemudian ada cuboid, dan juga ada silindris, yang masing-masing bisa bersifat sederhana dan juga
berlapis begitu. Jadi ada sederhana dan juga ada berlapis. Jadi epitel itu banyak jenisnya ya gitu. Kemudian contohnya itu ada epitel pipih pada pembuluh darah dan juga epitel silindris pada saluran pencernaan. Selain itu ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini memiliki fungsi utama untuk menyokong dan menghubungkan jaringan lainnya. Jaringan ikat ini terdiri dari beberapa jenis seperti jaringan ikat longgar yang berfungsi sebagai perekat antar jaringan, kemudian jaringan ikat padat yang berfungsi tendon dan ligamen, kemudian ada jaringan adiposa yang berfungsi membentuk lemak, serta jaringan tulang dan darah yang memiliki peran penting dalam struktur tubuh dan transportasi zat. Selain jaringan ikat dan epitel, ada juga namanya jaringan otot. Nah, jaringan otot ini berfungsi atau bertanggung jawab atas pergerakan tubuh. Jadi kayak otot kita gitu. Nah, jaringan otot ini dibedakan menjadi 3 jenis. Ada otot rangka, bekerja secara sadar dan melekat pada tulang, memungkinkan pergerakan tubuh. Jadi yang melekat pada rangka kita gitu untuk menggerakkan dari tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Kemudian juga ada yang otot polos itu bekerja secara tidak sadar dan ditemukan pada organ-organ dalam seperti lambung dan usus. Kemudian juga ada otot jantung, tentunya seperti namanya terletak di jantung ya. Kemudian ini hanya ditemukan di jantung dan memiliki kemampuan berkontraksi terus-menerus secara otomatis begitu. Dan yang terakhir ini ada jaringan saraf. Nah, jaringan ini berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan dari satu bagian ke bagian lainnya, di mana jaringan saraf ini terdiri dari sel-sel saraf atau neuron yang memiliki bagian seperti dendrit untuk menerima sinyal, kemudian badan sel untuk memproses informasi, dan akson untuk menghantarkan sinyal ke neuron lainnya. Jaringan saraf ini berperan penting loh dalam sistem koordinasi dan respon tubuh terhadap rangsangan begitu. Wah, ternyata jaringan pada hewan ini memiliki fungsi yang sangat penting ya, Mbak. Iya, penting sekali dong. Kalau enggak penting nanti kita gimana untuk menggerakkan tubuh kita seperti itu. Nah, tanpa jaringan-jaringan ini tubuh kita tuh nggak bisa menjalankan fungsinya dengan baik seperti yang sudah sampaikan sebelumnya. Setiap jaringan ini memiliki peran yang saling melengkapi dan menjaga kehidupan organisme. Jadi kalau semisal jaringan epitelnya nggak ada, kemungkinan tetap jaringan-jaringan lainnya juga tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Waduh, terima kasih banyak nih Mbak Anissa atas penjelasan yang sangat menarik dan informatif. Semoga teman-teman pendengar podcast juga lebih memahami tentang sel dan jaringan pada hewan. Iya, baiklah sobat, sama-sama Ida. Semoga materi ini juga bermanfaat bagi semua yang mendengarkan dan juga saya juga mohon maaf apabila dalam menjelaskan materi yang ada di podcast Sains ini masih banyak salahnya ya. Gak apa-apa ya? Dimaafin gak ya? Sama-sama belajar ya teman-teman. Oh iya, betul. Oke. Baiklah Sobat IPA, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Sains Himapipa 2025 untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat belajar!